Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahin. Tidak ada yang pantas keluar dari lisan kita kecuali bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua orang-orang yang selalu istiqomah memegang sunnah-sunnahnya sampai hari akhir nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan, masih memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa memperbanyak ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bahwa ketika seseorang ingin terhindar dari sesuatu, maka penyebab yang paling kuat adalah dengan berdoa kepada Allah. Dan ketika seseorang ingin terhindar dari sesuatu, atau dia menginginkan sesuatu, punya cita-cita, punya keinginan, punya hajat, punya kebutuhan, maka diantaranya adalah penyebab yang paling kuat adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampai di satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala kan mengijabah doa kita. Jadi di samping hudurul qalbi, di dalam berdoa itu harus hadir hati, kemudian juga harus ada keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengijabah doa kita. Kemudian wa'lamu annallaha la yaqbalud du'a min qalbi ghafilin lahin. Dan ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Dari hati yang lalai. Jadi Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hati yang lalai itu hati yang seperti apa? Hati yang dipenuhi dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang kotor. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, nuqtatan sauda, maka di hatinya itu terdapat bercak hitam. Kemudian dia berbuat dosa lagi, maka bertambahlah bercak hitamnya.
ibarat kertas yang kosong putih, ya, kemudian diberikan tulisan atau tinta-tinta titik, ya, titik-titik, meskipun 1 titik 2 titik, tapi kemudian titik itu bertambah banyak, maka kertasnya bukan bersih lagi, tetapi sudah kertas yang kotor, karena semuanya sudah diisi dengan titik-titik hitam. Begitu juga dengan hati seseorang. Hati seseorang itu kalau dia berbuat dosa, maka ada titik di hatinya. Kemudian 2 kali, 3 kali, 4 kali, kemudian ada titik-titik, ada noda-noda yang nempel di hatinya. Kalau noda itu nempel di hati dan bertambah banyak, maka ada 2 kemungkinan. 1, hatinya sakit, hatinya akan sakit, ya. Kalau hati sudah sakit, maka dia sulit untuk mendapatkan nasihat, sulit untuk beribadah kepada Allah. Adapun yang kedua, ya, yang lebih parah, hatinya bisa mati, qalbun mayyit. Bertambah banyak titiknya, bertambah banyak nodanya, maka apa? Maka hatinya itu bisa mati. Dan ini berbahaya, karena hati yang mati itu adalah hatinya orang-orang kafir, orang-orang kufur. Wa'lamu annallaha la yaqbalud du'a min qalbi ghafilin lahin. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lemah atau dari hati yang lalai. Terkhusus di bulan Ramadan ini, harusnya kita menjadikan doa itu adalah ibadah spesial, ibadah yang banyak kita kerjakan. Karena kalau kita melihat rangkaian ayat tentang puasa di ayat 183, Allah menyebutkan tentang kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya tentang teknis, ya, hari yang telah ditentukan, kalau sakit harus seperti apa, kalau safar harus seperti apa. Kemudian seterusnya sampai 186. Ya, di 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Falyastajibuli, ya. Kalau hambaku meminta kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dari ayat 183 itu rangkaian tentang pembahasan puasa sampai 187. Salah satu ibadah yang disebutkan oleh Allah agar kita memperbanyak di bulan Ramadan itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa. Ya. Fahada dawaun nafiun muzilun liddai. Dan ini adalah obat yang bermanfaat. Jadi doa itu seperti bacaan Quran kemarin. Ya, seperti bacaan Quran. Bacaan Quran itu obat. Doa juga bisa jadi obat. Ya. Jadi seseorang yang sakit, dia bisa berobat dengan Al-Quran dan kemudian juga berdoa kepada Allah. Ya. Dawaun nafi'un muzilun liddai, yang mana doa ini bisa menghilangkan penyakit, ya, bisa menghilangkan penyakit. Maka disunahkan ketika sakit itu banyak berdoa kepada Allah, ya. Bahkan mengganti keluh kesah ketika sakit, ya. Biasanya orang yang sakit kan aduh, nyeri, sakit, gitu kan.
itu disunahkan diganti dengan istighfar atau kalimat-kalimat thayyibah. Jadi ketika sakit diganti astagfirullah, astagfirullah, ya. Jadi bukan sakit, tapi diganti dengan astagfirullah, la ilaha illallah. Itu sunnah ketika seseorang sakit. Keluh kesahnya itu diganti dengan zikir, ya. Jadi bisa menghilangkan penyakit karena kita berdoanya kepada Allah. Yang punya penyakit Allah, yang akan menghilangkan penyakit juga Allah, ya. Jadi ini sudah masuk akal, sangat masuk akal sekali, ya. Kalau kita minta uang kepada orang tua, maka kalau orang tua itu punya uang, maka dia akan ngasih insya Allah, ya. Tapi kalau nggak punya, bisa jadi kita tidak dikasih. Mau dikasih apa? Karena tidak punya. Yang punya penyakit itu Allah, dan yang akan menyembuhkan juga Allah. Jadi doa itu adalah perantara, ikhtiar kita. Seperti kita datang ke dokter, pada hakikatnya yang menyembuhkan itu bukan dokter, tapi yang menyembuhkan itu Allah lewat dokter, seperti itu. Yang menyembuhkan itu Allah lewat doa, lewat obat, lewat Al-Quran, gitu. Itu yang menyembuhkan Allah. Walakin ghaflatal qalbi anillahi tubtilu quwwatahu. Akan tetapi kelalaian hati kepada Allah, lalainya hati kita kepada Allah, tubtilu quwwatahu, akan membatalkan atau menghilangkan kekuatan doa, ya. Jadi hati yang lalai, ya, hati yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kekuatan doa. Itu, ya, akan menghilangkan kekuatan doa. Ya. Seperti orang naik motor atau naik mobil, harusnya dari sini ke Purbalingga 1 jam nyampe, tapi karena mesinnya rusak, ya, atau mungkin bensinnya habis, atau mungkin juga bannya bocor, ya, berbagai masalah di kendaraan yang harusnya sampai 1 jam, dia bisa sampai 2 jam. Ya, kenapa? Karena ada kelemahan di kendaraan itu. Begitu juga dengan doa kita yang harusnya cepat nyampe, mengetuk pintu langit. Bahkan kemarin Abu Mi'laq itu doanya menggetarkan pintu langit, ya. Yang harusnya cepat nyampe dan diijabah oleh Allah, tapi doa kita tidak nyampe-nyampe. Kenapa? Karena tidak kuat hatinya, ya. Hatinya tidak kuat. Wa kadzalika aklul haram, begitu pula dengan memakan makanan yang haram, tubtilu quwwatahu wa yudha'ifuha. Begitu juga dengan memakan makanan yang haram, ya, tubtilu quwwatahu, menghilangkan kekuatan doa, melemahkan, wa yudha'ifuha, dan melemahkan kekuatan doa, yaitu apa? Memakan harta yang haram. Jadi ada 2 tadi, ya, disebutkan Imam Ibnu Qayyim. 1, lalainya hati. 2, memakan makanan yang diharamkan, ya. Karena tidak ada satu daging yang tumbuh di tubuh kita dihasilkan dari yang haram, fannaru aulabi, kata Rasulullah, maka itu bagian neraka, ya, bagian neraka. Itu jadi harus diperhatikan. Iya, kita berdoa kepada Allah, tapi perhatikan hati kita, kebersihan hati.
perhatikan makanan kita. Ya, perhatikan makanan kita. Ya. Jadi kalau di bulan Ramadan insya Allah nggak kurang ya makanan ya. Rames ada, nasi kotak dapat berapa, Mad? 2, 3. Ya, itu mudah-mudahan berkahnya Ramadan. Ada nggak yang kelaparan di bulan Ramadan? Ada, siang hari lapar ya. Tapi kalau sore insya Allah kita ada makanan untuk dimakan. Antum kebayang nggak bagaimana orang Palestina sekarang? Mereka berpuasa, untuk makan sahur nggak ada, untuk buka puasa nggak ada makanan. Coba bayangkan, ya. Mereka berebut makanan ketika ada yang nyumbang, mereka berebut, rela keinjak-injak, gitu. Ya, berebut makanan. Bahkan ada di satu video itu kuali ya, buat masak itu, yang buat masak. Itu kan biasanya kalau kita masak nasi atau masak apa biasanya kan ada sisa-sisanya ya. Nah itu anak-anak kecil ngumpul itu ngambilin sisa-sisanya. Ya kalau masak nasi itu kerak dari nasi itu ya, kerak dari nasi itu. Itu para anak-anak kecil ngumpul ngambilin ya, ngambil karena saking tidak adanya makanan. Ya. Karena saking tidak ada makanan di sana. Ya. Mereka dihalangi, bahkan terus diserang gitu ya. Sampai sekarang. Tapi kita di Indonesia ini Allah berikan banyak kemuliaan dan keberkahan. Ya. Bukan mereka juga nggak berkah, bukan. Tapi mereka sedang diuji oleh Allah. Ya. Menjadi penggugur dosa-dosa mereka. Karena mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk hidup di satu tempat yang dimuliakan oleh Allah, bahkan menjadi kiblat pertama umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa. Ya. Jadi menjadi keharusan bagi kita untuk banyak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Kama fi sahihil Muslim min hadis Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun, Allah itu baik, ya. Inna Allah itu baik. Ya. Tidak ada ceritanya Allah mendolimi hambanya. Ya. Adapun kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi ini, dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, gitu kan. Kerusakan, banjir, semuanya kerusakan apapun yang ada di dunia ini ulah tangan manusia. Ya. Ulah tangan manusia. Bukan Allah berbuat dolim, bukan. Karena Allah itu baik. Rahmatnya Allah begitu luas, ya. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Itu ya. Rahmatnya Allah disebutkan ya. Ya. Sangat luas sekali. Ya, sangat luas. Dan yang baru diturunkan oleh Allah baru sekian persen. Allah akan berikan rahmat kepada orang-orang beriman nanti di akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak lagi. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah perintahkan orang beriman sebagaimana Allah juga perintahkan para rasul. Apa yang diperintahkan? Ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati, kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Itu ya.
Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik dan beramal amal soleh. Jadi perintahnya apa? Makanan-makanan yang baik. Yang sering kita dengar dengan satu halal, kedua thayyib. Halalan thayyiban. Halal secara agama, thayyib baik secara kesehatan. Ya. Karena bisa jadi ada yang halal tapi mungkin untuk tubuh kita itu kurang baik. Ya, kurang baik. Ya. Setiap hari minum es itu halal nggak? Halal. Minum apa itu? Kalau di kantin beli Marimas atau beli apalah gitu ya. Setiap minum pakai itu terus, nggak pernah minum air bening. Ya. Kira-kira selama berapa bulan, 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun, kira-kira baik nggak untuk tubuh? Nggak baik, ya, nggak baik. Tapi minum air bening, ya, boleh juga minum es, gitu. Tapi jangan dijadikan inti, ya, dijadikan inti minuman, ya, inti minuman. Jadi halal, tapi kita juga harus paham baik nggak untuk tubuh kita. Karena sesuatu yang berlebihan, mau makanan apapun, ya, katanya makanan ini sehat, makanan ini sehat, ya. Kalau berlebihan, sesuatu yang berlebihan, maka tidak baik. Apapun, ya. Apapun. Ya. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik apa yang telah dirizkikan kepada kalian, dirizkikan oleh Allah. Ya. Ada nggak yang di sini di pondok sehari nggak makan gitu? Nggak dapat rezeki dari Allah, ada nggak? Nggak ada kan? Semuanya makan, semuanya minum. Itu rezeki dari siapa? Rezeki dari Allah. Ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama dulu ketika makan itu tidak lupa mereka mengucapkan alhamdulillah. Bahkan ada ulama setiap menyuapkan makanan ke mulutnya, dia mengucapkan alhamdulillah. Selesai suapan kedua dikunyah, ditelan, alhamdulillah. Ketiga dikunyah, ditelan, alhamdulillah. Setiap suapan alhamdulillah. Saking apa? Saking mensyukurinya nikmat yang Allah berikan. Ya, yang Allah berikan. Dan kalian harus yakin bahwasannya rezeki itu sudah ditakar oleh Allah dan sudah ditentukan oleh Allah. Jangan takut tidak dapat rezeki. Coba bayangkan ya. Di dalam ayat Al-Qur'an kan disebutkan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah binatang melata sekecil apapun, sebesar apapun. Coba yang binatang melata apa saja? Kadal, terus ular, terus cacing, terus apa lagi? Ya, masih banyak. Yang besar, yang kecil, ya, itu banyak binatang melata. Tidaklah binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah kasih rezeki kepada dia. Bisa makan nggak? Bisa. Bisa minum? Bisa. Coba, kenapa kita manusia yang Allah muliakan secara bentuk saja kita sudah dimuliakan yang paling bagus, apalagi kita tiap hari ibadah, apalagi kita tiap hari baca Quran, menghafal Quran,
Kenapa kita harus takut tidak dapat rezeki dari Allah? Kenapa kalian takut tidak punya uang, kalian takut tidak punya ini, tidak punya itu nanti ke depan? Coba. Allah padahal sudah berikan akal dan tubuh, anggota tubuh yang sempurna. Gak masuk akal. Hewan saja tidak pernah ketakutan, tidak bisa makan. Ya. Besok dan kemudian hari, kenapa kita manusia yang dimuliakan oleh Allah takut? Katanya kalau ke pondok, masuk pondok, nanti lulus pondok, madesu, tahu madesu enggak? Masa depan suram. Katanya anak pondok masa depannya suram gitu. Nah, itu kan anggapan orang. Kenyataannya tidak seperti itu. Ya, kenyataannya tidak seperti itu. Ya. Jadi secara logika ya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita tidak diberikan rezekinya oleh Allah. Rezekinya beda-beda karena Allah menakar rezeki itu beda-beda, takarannya beda-beda. Ya. Kalau rezekinya semuanya sama di muka bumi ini, ya, misalkan semua jadi orang kaya, ya kita sulit. Mau beli gorengan sulit, mau beli cilok sulit, mau beli apa lagi? Mau beli es teh sulit. Karena orang udah kaya, ngapain jualan, duit banyak, ya kan? Makanya Allah takar beda-beda rezekinya, ya, biar saling melengkapi, ya, saling melengkapi. Nah, kemudian thumma dzakara rajulun yutilu safara asy'atha aghbara. Kemudian disebutkan seseorang yang melakukan perjalanan safar yang panjang, ya, safar yang panjang. Asy'atha, ya, aghbara, ya, terlihat kusam, terlihat kucel. Nah, ini kan ciri orang yang sedang bersafar itu kan cirinya mukanya mungkin kusam, mungkin bajunya lusuh, kusut gitu kan. Aghbara, berdebu. Apalagi zaman dulu safarnya itu pakai kuda, pakai onta. Kalau sekarang sih bisa bersih-bersih saja. Naik kereta yang mahal harga 500.000 gitu kan. Atau mungkin naik pesawat, ya, badan masih fresh, baju masih bagus. Tapi zaman dulu nggak bisa, sulit. Naik kuda, mungkin nggak naik kuda nggak kena debu, nggak mungkin. Ya, naik onta nggak kena debu, ya nggak mungkin juga. Ya, tambah panas, kan nggak ada kuda ada AC-nya, onta ada AC-nya. Sekarang ada AC-nya, duduk nyaman, makanan tinggal beli, gampang. Sekarang safar berbeda seperti zaman dulu. Ada orang bersafar panjang, kusam, lusuh, berdebu, yamuddu yadaihi ila sama. Dia mengangkat tangannya ke langit. Apa yang dia ucapkan? Ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Allah, gitu kan. Kemudian wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa gudiya bil haram, dia mendapatkan rezeki yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah? Kalau seperti itu, pakaiannya haram, makanannya haram, rezekinya haram, yang dia pakai haram. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau mengabulkan? Ya, doanya. Maka di dalam berdoa itu ya ada pakai pakaian yang paling bagus, bersih, ya, rapi, gitu ya. Hatinya bersih,
minta kepada Allah dengan baik gitu. Jadi seperti itu. Ya, kemudian wa dzakara Abdullah ibn al-Imam Ahmad fi kitab az-Zuhdi li abihi asaba Bani Israil bala. Bani Israil itu ditimpa bala, kesulitan. Fa kharaju makhrajan. Kemudian mereka keluar ke satu pintu. Fa auhallahu azza wa jalla ila nabihim an akhbara. Kemudian Allah mewahyukan kepada para nabinya agar mengabarkan annakum takhrujuna ila sa'id, ya, kalian keluar ke satu lapangan bi abdanin najisah, dengan badan yang penuh najis. Wa tarfa'una ila, kemudian kalian mengangkat akufan safaktum biha dima'i, kalian mengangkat tangan kalian padahal kalian menumpahkan darah saudara-saudara kalian. Bahkan para nabi pun oleh Bani Israel dibunuh. Wa mala'tum biha, dan dipenuhi buyutakum minal haram, rumah kalian dipenuhi dengan yang haram. Al-an hinastadda ghadabi alaikum, sekarang ketika aku murka, ya, alaikum kepada kalian, walan tazdadu minni illa bu'dan, tidaklah bertambah dariku kecuali bertambah jauh. Jadi orang itu, ya, seseorang yang dipenuhi dengan keharuman dalam kehidupannya, ya, maka akan bertambah jauh kepada Allah. Ya mungkin alhamdulillah kalian punya orang tua, cari kerjaan yang halal, rezeki yang halal. Tapi di luar sana masih banyak orang yang setiap hari memakan harta yang haram. Wa qala Abu Dzar menyebutkan yakfi minad du'ai ma'al birri. Cukuplah dari doa dengan kebaikan. Ma yakfi ta'am minal milhi, ya, sebagaimana cukuplah, ya, makanan dari garam. Dalam artian doa dan kebaikan itu tidak bisa dilepaskan. Berbuat jelek doanya rajin nggak bisa. Kebaikan dan doa itu tidak bisa dilepaskan. Begitu juga seperti makanan itu tidak bisa dilepaskan dari apa? Dari garam, ya. Kalau ibu dapur di pondok masak nggak pakai garam, kalian suka nggak? Pasti nggak suka, ya kan? Tidak suka. Wa du'a'u min anfa'il adwiyah. Doa itu merupakan apa? Merupakan doa yang paling bermanfaat. Itu doa, ya. Jadi doa itu merupakan obat yang paling bermanfaat. Jadi kalian sakit apapun, minta kepada Allah biar diberikan kesembuhan. Allahumma shfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Ketika ada teman sakit didoakan. Wa huwa aduwul bala, dan doa itu adalah musuhnya bala, bencana, ya. Yudafi'uhu wa yu'allijuhu, ya. Jadi doa itu bisa menolak bala, ya. Wa yamna'u nuzulahu, dan bisa menahan bala. Makin kuat doanya, maka bisa jadi bala itu tidak akan turun, bencana itu tidak akan turun. Wa yarfa'uhu, dan menghilangkannya, kendaraannya hancur. Kira-kira berat nggak? Berat. Misalkan harga rumah taruhlah misalkan 200 juta, ya, tambah mobil, ya, misalkan 100 juta, tambah motor,
tambah perabotan rumah yang lainnya, kulkas, mesin cuci, dan yang lainnya, rumahnya hancur. Maka kehilangan harta, ya, itu berat. Apalagi kehilangan anggota keluarga. Misalkan ada korban, itu juga lebih berat lagi. Kalau musibah itu sudah turun, sudah menimpa seperti tadi, maka bagaimana caranya biar musibah itu terasa ringan, tidak berat, ya? Maka caranya adalah berdoa. Doa kepada Allah, ya Allah, berikan kemudahan urusan itu. Jadi seperti itu. Kalau belum turun, kita berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai turun bencana. Kalau sudah ada bencana tersebut, maka minta kepada Allah diringankan bencananya. Hatinya dikuatkan, ya, karena dengan berdoa itu menguatkan hati kita. Ya. Wa huwa silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang beriman. Tidak ada senjata yang paling ampuh bagi orang beriman kecuali doa. Ya. Kama ruwiyal Hakim, sebagaimana diriwayatkan Al-Hakim fi sahih, dalam kitab sahihnya, min hadis, ya, dari satu hadis Ali bin Abi Thalib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang beriman. Ya. Senjata orang beriman. Ini senjata yang paling ampuh. Ya, senjata yang paling modern, ya. Kira-kira senjata paling modern apa di zaman sekarang? Katanya yang dibuat Israel, ya. Kalau ada roket masuk, roketnya ditembak lagi, ya. Belum nyampe ke tanah, itu roket udah meledak di atas karena ditembak sama senjata dari Israel. Namanya apa itu? Lupa, Ustaz. Iron Dome. Ya. Jadi ada roket ke atas negara mereka, ditembak lagi. Roketnya meledak di atas. Tidak meledak di bawah. Wah, itu katanya harganya mahal, ya. Harganya mahal. Gitu. Jadi bagi orang-orang kafir, ya, senjata yang paling ampuh, ya, roket, ya, tank, ya, pesawat bagi mereka, ya. Tapi bagi umat Islam, senjata yang paling ampuh adalah doa. Bukan berarti kalau perang doa terus nggak ngangkat senjata, enggak. Doa iya, perang iya, seperti itu. Ada nggak kisahnya umat Islam kalau perang lebih banyak daripada orang-orang kafir? Ada nggak? Nggak ada. Di kisah-kisah atau di sejarah itu pasti umat Islam lebih sedikit. Bagaimana perang Badar, bagaimana perang Uhud, itu pasti umat Islam lebih sedikit. Tapi kenyataannya Pak, umat Islam insya Allah selalu menang, ya kan? Kenapa? Karena ada kekuatan iman. Karena mereka punya senjata yang ampuh. Apa itu? Doa kepada Allah. Ya. Bagaimana di Palestina ketika Hamas berperang melawan Israel, tiba-tiba muncul pasukan berbaju putih. Ya, pakai baju putih. Ya, bukan anak SMP, ya. Berjubah putih keluar. Kemudian menyerang orang-orang tentara Israel. Itu kejadian seperti itu. Bagaimana batu yang dilemparkan ke tank oleh anak-anak Palestina, itu tank bisa meledak. Itu kan apa? Keajaiban. Ya. Keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu di Afghanistan juga sama, ketika mujahidin melawan Uni Soviet, ya. Banyak kejadian-kejadian
pasukan kaum muslimin dibantu oleh para malaikat yang berpakaian putih-putih sehingga menyerang orang-orang atau tentara Uni Soviet zaman dahulu. Ya. Kenapa? Karena kekuatan doa. Ya. Jadi antum nggak usah khawatir nanti nggak dapat rezeki, banyak doa kepada Allah. Antum nggak usah khawatir nanti nggak jadi orang sukses, sungguh-sungguh belajar, banyak berdoa kepada Allah, terus minta doa kepada orang tua. Gitu ya. Jadi doa itu penting sekali. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang beriman. Ya, orang beriman. Maka antum harus tahu ya, waktu-waktu mustajab berdoa. Karena gini, kenapa bulan Ramadan itu bisa menjadi bulan mulia, mustajab doa kita, kemudian dilipat gandakan pahala kita? Karena jawabannya ada dua. Karena satu, menurut Imam Ibnu Rajab, ya. Jadi kenapa dilipat gandakan? Satu, karena syarful makan, karena kemuliaan tempat. Ya. Antum sholat berjamaah di rumah, laki-laki nih ya, dengan sholat berjamaah di masjid, pahalanya beda jauh. Ya kan, beda jauh. Kenapa? Karena kemuliaan tempat. Antum sholat di masjid di sini, di pondok, dengan sholat di Masjidil Haram, beda jauh pahalanya. Dengan sholat di Masjidil Nabawi, di Masjidil Aqsa, pahalanya beda jauh. Kenapa? Karena kemuliaan tempat. Berdoa di selain bulan Ramadan dengan berdoa di bulan Ramadan itu bisa berbeda kualitasnya. Pahalanya juga lebih banyak di bulan Ramadan. Di antaranya karena syarfuz zaman, kemuliaan waktu. Ya. Berdoa di bulan Ramadan dengan selain bulan Ramadan, maka mustajab di bulan Ramadan. Baca Quran biasa di bulan biasa 10 kebaikan, di bulan Ramadan Allah lipat gandakan. Kenapa? Karena waktunya yang mulia. Ya. Berdoa ya di sepertiga malam dengan berdoa misalkan jam 11 atau jam 9 itu berbeda. Kenapa? Karena waktu. Itu ya, karena waktu. Maka di antara waktu yang mustajab berdoa adalah antara adzan dan iqamah. Itu doa yang banyak. Ya, doa yang banyak. Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Wa imaduddin, dan doa itu adalah tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ard, dan doa itu ya cahaya bagi langit dan bumi. Jadi doa itu menjadi cahaya bagi langit dan bumi. Nah, jadi perbanyak di bulan Ramadan ini berdoa kepada Allah, minta. Ustaz yakin semua orang punya kesulitan. Ya, punya kesulitan. Antum sedang belajar menuntut ilmu pasti punya kesulitan tersendiri. Maka minta kepada Allah selagi bulan Ramadan. Orang tua kalian di rumah pasti mungkin punya kesulitan. Kesulitan ekonomi, kesulitan ini dan itu, maka minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mungkin cukup sekian, insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.